teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan membahas teori dari Karl Marx. Kepada teman-teman pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Langsung saja, riwayat hidup dan karya-karyanya. Karl Marx lahir 12 Mei 1818 di Trier, Provinsi Rhine, Jerman, wilayah Prusia. Ayahnya adalah seorang ahli hukum berpendidikan tinggi dan sejahtera, dan berharap anaknya mengikuti jejak sang ayah. Sehingga pendidikan Karl Marx memulai studi jurisprudensi di University of Bonn tahun 1835. Ia meneruskan studi hukumnya pada tahun 1836 di University of Berlin, di mana Hegel menjadi profesor hingga sampai akhir hayatnya pada tahun 1831. Atmosfer di University of Berlin selama periode ini adalah neo-hegemonisme. Beragam faksi intelektual bersaing mengklaim diri sebagai pewaris filosofi Hegelian. Marx sendiri menggabungkan diri dengan kelompok Young Hegelian sayap kiri. Tokoh di dalam kelompok ini adalah Arnold Ruge, Bruno Bauer, dan Ludwig von Benz di tahun 1841. Marx menerima gelar doktor filosofinya, namun University of Berlin menolak untuk menerima dirinya sebagai konsekuensi atas pandangan radikalnya. Karya-karya Karl Marx. Dalam merangkum pembahasan tentang pemikiran Karl Marx bukan sesuatu yang mudah. Sekedar untuk menyederhanakan, memetakan garis besar periode-periode utama serta karya-karya dan pemikiran seluruh hidupnya. Garis besar berikut ditarik dari pendapat Louis Althusser 1970, Loiso Coletti 1972, dan Martin Nicholaus yang dirangkum dari buku teori perbandingan politik karya Ronald Kellycott 2010. Periode awal 1840 sampai 1845 ini adalah periode ideologis Karl Marx, termasuk disertai doktornya Economic and Physical Manuscripts of 1844 dan The Holy Family. Dalam periode ini Marx tidak lagi berlipat pada Kant dan cenderung sependapat dengan idealisme Hegel dan memodifikasi materialisme Feuerbach. Karya lain yang menjadi prinsip dalam hidupnya diterjemahkan dalam tulisan yang diberi judul The Germany Ideology, yang membahas masalah-masalah materialisme historis. Kemudian pada tahun 1857 Karl Marx menulis satu pernyataan yang menjadi program teoritis sebuah organisasi yang diberi judul Manifesto Komunis. Dalam perjuangannya, Karl Marx terus mengungkap pemikirannya dalam karya yang bertajuk The Class Struggles in France and 18 Brumaire of Louis Bonaparte, yang sesungguhnya sebuah esai. Karya yang paling menonjol dari Karl Marx ini adalah Des Capacitas, yang menjelaskan
kontradiksi internal dalam sistem kapasitas. Kapitalis. Baik, yang kedua pemikirannya tentang pendidikan. Nah, dalam pandangan Marxis, pendidikan merupakan suprastruktur yang amat diperlukan dalam mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai infrastruktur pembangunan masyarakat. Nah, para ahli di sini pendidikan banyak menaruh kepercayaan akan keampuhan pendidikan untuk memperbaiki nasib seseorang. Nah, sekolah sangat dipengaruhi atau didominasi oleh hegemoni kebijakan yang berdasar dari sistem ekonomi politik yang diterapkan oleh pemerintahan yang berkuasa. Jika ideologi negara tersebut adalah kapitalisme yang mengedepankan individualisme, maka sistem pendidikan pun diarahkan untuk itu. Sebaliknya, jika ideologi adalah sebuah ideologi kolektif yang mengedepankan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi atau golongan, maka pendidikannya juga akan diabdikan untuk kepentingan sosial. Nah, karena Marxisme adalah teori kritik yang menyibak adanya ideologi penindasan dalam struktur masyarakat berkelas yang menindas, makanya cita-cita pendidikan Marx bertujuan untuk mewujudkan kembali kesadaran manusia agar ia mampu hidup sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaannya. Pertama-tama, pendidikan harus dilakukan dengan penyadaran dan mendorong manusia mengenali dan melawan hambatan material yang ada. Selanjutnya, pendidikan secara menyeluruh harus digunakan untuk menciptakan tatanan yang sesuai bagi hakikat manusia, yaitu tatanan di mana kontradiksi berkaitan dengan produksi yang sejahtera. Karena Marxisme adalah teori kritik yang menyibak adanya ideologi penindasan, catatan kritis. Ada sejumlah kritis yang ditunjukkan terhadap pemikiran Karl Marx dalam persoalan pertentangan antara kelas. Misalnya, Ottomore melihat bahwa Karl Marx terlalu berlebih dalam melihat konflik kelas sebagai satu-satunya aspek yang paling berpengaruh dalam melihat konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Padahal ada berbagai hal lain yang juga menentukan dalam terjadinya perubahan sejarah, seperti agama dan nasionalisme. Yang kedua, sedikit catatan kritis yang terkait pemikiran Karlitas menurut Karl Marx, yaitu Karl Marx terlalu cenderung meremehkan fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri dari masyarakat. Kapasitas itu dalam penyesuaian kritis serta kemampuan pertumbuhan dan perkembangannya suatu kemajuan modern. Yang ketiga, dalam pandangan mengenai negara, Karl Marx juga terlalu berlebihan melihat sisi buruk negara. Karena di samping sisi buruk negara sebagai sebuah alat bagi kepentingan suatu golongan tertentu, negara juga memiliki sisi baik sebagai pelindung masyarakat. Yang keempat, relevansi pemikirannya dengan pendidikan di sekolah dasar. Relevansi pemikiran Karl Marx dengan pendidikan di sekolah dasar yaitu Karl Marx berpendapat bahwa pendidikan hanya diperoleh atau didapatkan oleh kaum berjuis yang mempunyai modal besar untuk menguasai tatanan perekonomian, sedangkan kaum proletar selalu miskin dan tidak mengalami perubahan yang dinamis yang lebih baik. Dalam hal ini, kaitannya dengan pendidikan di sekolah dasar yaitu proses pelayanan yang dilakukan oleh guru bersifat merata atau adil dan tidak memihak atau menadang status dan latar belakang peserta didik, baik orang kaya maupun orang miskin. Pandangan guru terhadap siswa di dalam lingkungan sekolah tidak hanya berpihak pada satu pandangan saja supaya tidak ada kesenjangan antara anak orang kaya dan orang miskin. Karena dalam meningkatkan mutu pendidikan,
bahwasanya semua pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah itu harus bisa bekerja sama dengan baik, karena dengan adanya pendidikan, seorang individu bisa berkembang secara optimal dan mengenali dirinya sendiri, serta kehidupan sosialnya dalam dunia pendidikan lebih ditekankan. Agar semua individu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kesimpulan, ada sejumlah kritik yang ditujukan terhadap pemikiran Marx dalam persoalan pertentangan antar kelas. Misalnya, Baltimore melihat bahwa Marx terlalu berlebihan dalam melihat konflik kelas sebagai satu-satunya aspek yang paling berpengaruh dalam melihat konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Padahal ada berbagai hal lain yang juga menentukan dalam penggerak terjadinya perubahan sejarah seperti agama dan nasionalisme. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.